Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan tentunya hari ini telah hadir bersama saya, Bung Bukharia Mali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Tentunya untuk membahas isu hangat dan menarik dalam Headline News Serambi Indonesia. Selamat sore, Bung Bukhari. Sore, Nana. Baik, saudara, pada Headline News Indonesia, Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai selang oksigen tidak ada, bayi tewas. Dan Bung Bukhari, mengapa setelah 2 hari ini kita mengangkat mengenai isu politik dalam Headline News, hari ini kita mengangkat mengenai isu ini, Bung? Iya, karena kita mendapat informasi ada pelayanan publik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu ada di rumah sakit di Puskesmas Sunudun di Aceh Utara. Itu ada bayi yang meninggal karena tidak mendapat fasilitas kesehatan. Ada selang untuk oksigen tidak ada sehingga bayi itu tidak mendapat perawatan sebagaimana yang mestinya. Kami menganggap ini persoalan besar itu, Mbak Nana, karena kan masyarakat sepertinya mendapat layanan yang prima ya, tetapi ini kenapa sampai kosong, tidak ada selang untuk oksigennya sehingga bayi tidak bisa dirawat di rumah sakit itu. Tapi informasi dari Kepala Puskesmas sendiri bahwa menyebutkan bahwa ayah korban yang menolak untuk dipasangkan selang oksigen. Ini seperti apa sebenarnya informasi yang kita dapatkan fakta di lapangan, Bung? Iya, itulah hari ini running news ini akan terus berjalan. Kita akan mencoba mengecek kembali bagaimana posisi kasus yang sebetulnya. Apakah memang tidak ada selang atau orang tuanya yang memberi informasi yang tidak benar? Karena dua-dua bisa saja terjadi. Karena di rumah sakit ibu dan anak kemarin kan direkturnya ternyata yang memberi informasi yang tidak benar. Nah, ini juga kita akan lihat apakah betul puskesmasnya atau orang tua wali murid yang tidak. Nanti kita akan cek kembali. Yang ingin kita harapkan ini fasilitas publik ini betul-betul tersedia sebagaimana mestinya. Kalaupun memang tidak ada selang, kenapa selang untuk tabung oksigen itu tidak ada? Apakah memang terlalu mahal, tidak sempat dibeli atau apa, itu kan harus diketahui. Baik, di sini disebutkan juga oleh Kadinkes Aceh menyebutkan bahwa tidak semua puskesmas siagakan oksigen. Seperti apa tanggapan dari redaksi sendiri terhadap hal ini? Iya, memang tidak semua puskesmas, tapi kalau puskesmas Sunudun itu setahu saya mestinya ada. Karena ada beberapa puskesmas yang kelasnya di atas puskesmas yang rata-rata ya. Jadi pasien pun tahu mungkin di puskesmas itu ada oksigen, maka dibawa ke situ keluarga pasien. Ini persoalan ini sebetulnya persoalan mungkin lalai atau apa, ini yang perlu kita cek ulang. Berarti informasi mengenai hal ini juga masih simpang siur ya, Bung? Masih akan terus kita nantikan, kita akan terus cari informasi mendalam tentang hal ini. Iya, ada data yang tidak tersambung, yang tidak connect antara keterangan yang diberikan oleh kepala puskesmas dengan keluarga pasien. Ini kan tidak nyambung. Dia katakan keluarganya yang menolak, bukan puskesmasnya yang tidak mau merawat. Sebaliknya keluarga pasien mengatakan tidak ada selang, selang itu oksigen untuk dipasangkan ke hidung si bayi ini. Nah, mungkin hari ini akan kelar. Kita coba turun ke sana melihat bagaimana yang sebenarnya, Nana. Baik, sudahkah kita dapatkan informasi lanjutan mengenai kasus ini? Apakah akan dilaporkan ke pihak yang berwajib atau seperti apa, Bung, kelanjutan dari kasus ini? Iya, sebetulnya ini oleh keluarga pasien tidak mempersalahkan lagi. Kita melihatnya bukan di situ, karena memang ini saya pun yakin tidak akan sampai ke proses hukum ya. Tetapi kita lebih untuk mengingatkan puskesmas-puskesmas yang ada di Aceh supaya betul-betul siap siaga terhadap fasilitas-fasilitas apa saja yang kurang, supaya terus dicek sehingga tidak kalang kabut. Misalnya tengah malam di mana mau dicari, semestinya dari siang itu sudah dicek ini apa sudah ada, apa tidak ada selangnya sudah ada, oksigennya sudah ada. Nah, ini yang lebih ke situ kita ingin mengingatkan pihak pengelola puskesmas, Nana. Baik, setelah sebelumnya juga kita dikejutkan dengan kasus yang di rumah sakit ibu dan anak. Dan kemudian saat ini mengenai selang oksigen sehingga bayi tewas, bagaimana komentar redaksi sendiri terhadap pelayanan umum untuk masyarakat? Pelayanan kesehatan maksud kami. Iya, karena memang yang namanya pelayanan publik itu akan selalu bersinggungan dengan masyarakat oleh pengelola puskesmas.
dan juga di tidak hanya puskesmas tapi di rumah sakit di mana-mana yang namanya pelayanan publik seperti PLN itu akan tetap mendapat sorotan kita karena ini hak-hak masyarakat sepertinya harus harus mendapat haknya. Juga pengelola ini juga betul-betul konsen untuk melayani masyarakat. Tapi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kejadian-kejadian seperti ini, Bung? Iya, pemerintah sendiri ya. Pemerintah kan punya tangannya ada di mana-mana ya. Misalnya yang tentunya kalau di Aceh Utara ya Bupati. Ya. Bupati ini kan ada dinas-dinasnya yang inilah yang harus mengontrol sampai ke bawah supaya tidak terjadi hal yang seperti ini karena ini kan menyangkut nyawa manusia. Ini kan nyawa tidak mungkin bisa kembali ya kalau memang kita tidak hati-hati dalam menanganinya, saya kira. Baik, apa sebenarnya tindakan preventif apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk mencegah hal-hal seperti ini untuk tidak terulang kembali, Bung? Iya, harus selalu melakukan warning ya supaya betul-betul bekerja secara serius. Iya. Ya semua lini, tidak hanya di puskesmas tapi semua lini yang menyangkut dengan pelayanan publik itu harus betul-betul serius. Kalau hanya setengah hati, saya kira inilah akan menjadi kasus dan akan mencuat ke publik. Nanti yang akan rugi instansi atau dinas yang bersangkutan yang akan mendapat sorotan dari masyarakat, saya kira. Baik, Bu Muhari, terima kasih untuk waktunya hari ini dan kita masih akan terus menantikan mengenai informasi lanjutan dari kasus ini, Bung. Terima kasih, Bu Muhari. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serami Topik, kembali ke studio.